Hai, welcome to Nurturing Journey. Jadi ini adalah sehari di pagi hari setelah aku bikin video yang semalam itu. Waktu aku mulai fokus untuk membaca novel berikutnya, yaitu yang judulnya adalah The Kite Runner. BTW untuk The Kite Runner ini aku udah baca sampai ke halaman 73. Dan ini udah lumayan banyak dan aku berharapnya itu aku bisa membaca ini lebih cepat, tapi aku nggak tahu lagi karena memang beberapa hari ke depan itu aku bakalan sulit banget untuk menemukan sela-sela waktu untuk membaca. Terutama kalau membaca mungkin masih bisa kalau malam, tapi kalau untuk bikin update video aku nggak tahu aku bisa apa enggak. Dan untuk The Kite Runner sendiri ini adalah novel yang populer banget, udah lama banget aku pengen baca, cuman karena aku terlalu takut untuk membaca sesuatu yang sedih, aku undur-undur terus, tapi pada akhirnya aku harus membaca ini. Dan ini adalah novel ketiga TBR-ku di bulan Juni, dan semoga ini bisa aku selesaikan segera. Dan untuk TBR berikutnya, sebenarnya aku juga udah pinjam di perpus Bung Karno yang judulnya adalah 20,000 Leagues Under the Sea, tapi itu bukan versi full length-nya, yang itu kalau waktu aku kuliah itu sebutannya adalah abridged novel, dimana kalau abridged novel itu adalah novel yang diringkas gitu loh, jadi bukan full size, full length, tapi itu diringkas untuk terutama orang-orang yang masih belajar untuk membaca buku-buku berbahasa Inggris. Jadi kelihatannya itu tipis kayak gini, dan ini memang berbahasa Inggris. Kalau yang aku pinjam di perpus Bung Karno nemunya yang ini. Cuman kalau untuk yang aku dapatkan di Ipusnas itu adalah versi lengkapnya tapi udah diterjemahkan. Jadi aku mau baca versi lengkapnya itu, terus kemudian aku mau bandingkan sama ini. Kayak gitu aja sih pembukaannya. BTW ini baru jam 6 pagi hari Minggu, jadi selagi aku masih belum ada kegiatan, karena sebenarnya nanti agak siangan aku mau beres-beres rumah, mau masak dan lain sebagainya. Jadi aku mau baca dulu sambil ngopi. Wait. Jadi ini udah masuk hari ketiga aku baca The Kite Runner. Tapi karena kemarin itu aku nggak ada cukup waktu, aku bacanya cuma malam doang. Jadi sampai sekarang aku belum nambah banyak. Aku baru sampai ke halaman 94. Dan karena aku targetkan untuk selesai baca novel ini sekitar 2-3 hari lagi maksimal, jadi kayaknya hari ini aku menargetkan untuk membaca lebih dari 150 halaman. Dan semoga aku bisa kejar target sesuai dengan rencana. Ini baru sampai ke halaman 108, jadi belum jauh dari apa yang aku mulai baca di hari ini. Aku gak tahu bakalan menemukan hal yang lebih menyedihkan lagi atau enggak di belakang. Tapi ini ini baru awal, sepertiga juga gak ada, tapi udah ada kejadian yang kalau aku bayangkan itu sedih banget gitu. Mana tidur? Kalian yang udah baca The Kite Runner bagian ketika Hasan itu berhasil ngambil layang-layang biru, terus habis itu dia dicegat sama 3 orang anak berandal yang diketuai sama Asef, itu gimana? Nangis juga apa enggak? Sumpah, aku di bagian itu aja udah kayak gak kuat gitu. Karena aku ngebayangin si Hasan itu, dia itu bener-bener karena dia anak pelayan, karena dia adalah kelompok yang tertindas, yang benar-benar dirasisin di negara itu, dia terutama sama orang-orang yang seperti dia itu benar-benar nggak dianggap seperti manusia.
gimana cara ngelanjutinnya. Lanjut. Kopi dulu. Aku nggak yakin kalau aku bakalan upload video ini tepat waktu, karena memang sebenarnya sampai sekarang pun aku belum selesai, dan harusnya jadwalnya untuk hari ini aku udah bisa bikin review terakhir, terus sambil editnya, terus nanti malam aku render, besok upload kalau berdasarkan jadwalnya. Cuman aku nggak tahu, karena aku sampai segini ini bener-bener aku bakalan kebut hari ini. Semoga selesai dan semoga aku kuat, karena biasanya kalau aku udah menemukan cerita yang sedih, aku bakalan pending dulu, berhenti dulu, karena aku ngerasa aku nggak cukup kuat untuk melanjutkan cerita. Jadi karena aku harus kebut, semoga aku kuat. Tadi tuh aku selesai baca, setelah selesai baca aku langsung mandi karena aku ngerasa gerah. Terus sekarang ini karena aku bener-bener baru selesai mandi, rambutku masih basah. Jadi kayak gini lah wujudku, padahal sebenarnya aku udah agak berjemur itu di luar kayak sekarang ini, tapi ternyata rambutku masih terlalu basah. Tapi ya udahlah, lupakan aja. Jadi untuk novel The Kite Runner, secara garis besar aku mau bilang kalau ceritanya bagus banget, penuh banget, terus haru, sedih, ada rasa bahagia, ada, tapi lebih banyak sedihnya, lebih banyak stresnya, lebih banyak aku jengkelnya juga, lebih banyak aku ngerasa nyesek banget ketika aku membaca keseluruhan novel ini. Dan novel ini benar-benar worth it untuk kalian baca, karena memang sepenuh itu, semenyedihkan itu. Pokoknya kalau kalian yang belum pernah baca ini, aku sarankan untuk kalian baca biar tahu apa yang aku maksud dengan cerita yang sepenuh itu. Untuk The Kite Runner sendiri, sebenarnya untuk judulnya itu diambil dari sebuah tradisi di Afghanistan, di mana Afghanistan itu adalah setting utama di novel ini. Ada sebuah tradisi pertandingan layang-layang di musim dingin, di mana pertandingan layang-layang ini biasanya diikuti oleh anak-anak di Afghanistan. Tapi bukan cuma anak-anak aja yang menikmatinya, tapi hampir semua orang itu suka untuk menonton pertandingan layang-layang itu. Bahkan untuk pemenang layang-layangnya sendiri itu biasanya mereka itu mendapatkan kebanggaan gitu loh dari seluruh masyarakat, bukan cuma anak-anak. Nah, untuk pemenang dari
lomba layang-layang ini bukan hanya orang yang bisa mempertahankan layang-layangnya sampai akhir tanpa diputus oleh layang-layang lain, tapi juga ada yang menang karena dia itu bisa mengambil layang-layang terakhir yang diputuskan. Jadi itu pemenangnya ada dua jenis kalau berdasarkan apa yang aku pahami, yaitu orang yang bisa mempertahankan layang-layangnya sama orang yang bisa mengejar layang-layangnya, bisa mengejar layang-layang yang diputuskan yang paling akhir, dan mereka itu akan menjadi pemenang yang benar-benar disanjung sama orang-orang. Nah, untuk orang yang mengejar layang-layang ini, di sini ada seorang tokoh yang dia itu benar-benar ahli untuk mengejar layang-layang yang diputus, yaitu yang namanya Hasan. Nah, di novel ini berdasarkan ceritanya, berdasarkan covernya, di sini bukan cuma Hasan, tapi ini menceritakan kisah hubungan antara Hasan sama Amir. Jadi di sini awal ceritanya dimulai ketika Hasan dan Amir ini, mereka itu di awal di masa kecil mereka, di mana mereka itu bersahabat, mereka itu sering bermain-main bersama, mereka itu benar-benar saling mengenal satu sama lain, karena mereka itu sudah saling mengenal sejak mereka bayi, karena mereka berdua itu lahir di rumah yang sama, yang jaraknya hanya sekitaran satu tahun. Tapi sebenarnya meskipun mereka berteman, meskipun mereka itu sering bermain-main bersama, tiap hari bertemu, terus mereka itu juga saling menyayangi, tapi sebenarnya dua anak ini kehidupannya jauh berbeda. Karena memang sebenarnya untuk Amir sendiri, dia itu adalah seorang anak majikan. Dia itu orang tuanya, ayahnya itu adalah seorang pengusaha kaya yang benar-benar punya rumah yang sangat besar dan hampir paling megah di daerahnya. Terus juga dia itu adalah seorang anak dari suku Pashtun, di mana suku Pashtun itu adalah suku yang lebih tinggi derajatnya di Afghanistan di masa itu. Terus selain dia anak orang kaya, dia itu dari suku Pashtun, dia itu juga mazhab keluarganya, mazhab Islamnya adalah Sunni, di mana Sunni itu di sana lebih dianggap murni daripada mazhab yang lainnya. Terus kemudian untuk Hasan sendiri, Hasan itu adalah seorang anak pelayan, di mana dia itu adalah anak pelayan dari ayahnya Amir yang sudah mengabdi kepada keluarnya Amir itu benar-benar dari ayahnya Hasan itu kecil. Jadi dari ayahnya Hasan kecil itu, dia itu memang sudah ada di keluarga Amir, dan memang benar-benar sudah jadi kayak bukan budak sih, benar-benar pelayan di rumah itu. Terus kemudian lahirlah Hasan, di mana Hasan ini pada akhirnya dia itu jadi anak pelayan dari seorang ayah yang benar-benar setia kepada tuannya. Terus kemudian dia itu juga dari sebuah suku yang dianggap rendah di Afghanistan yang namanya suku Hazara. Terus kemudian mazhab dari Hasan dan ayahnya yang namanya Ali itu adalah Syiah. Jadi Syiah itu dianggap lebih negatif gitu loh di Afghanistan di masa itu. Dan meskipun latar belakang mereka berdua itu sangat berbeda antara Hasan dan Amir, tapi mereka berdua ketika masa kecilnya mereka itu benar-benar jadi sahabat yang sangat baik, sampai pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa yang memecahkan persahabatan itu, yang membuat Hasan itu merasa dia itu harus memutuskan persahabatannya antara dia dan Hasan, karena memang dia itu tidak bisa menanggung rasa bersalahnya kepada Hasan karena dia tidak sempat menolong Hasan. Dan setelah kejadian perpecahan persahabatan antara Hasan dan Amir itu, ternyata keadaan tidak semakin membaik, ternyata keadaan malah semakin memburuk karena pecahlah peperangan atau pemberontakan di Afghanistan sendiri, di mana diceritakan di sini di tahun 1973 kalau nggak salah, karena aku nggak terlalu ingat sejarahnya. Pokoknya di sini diceritakan di novel ini bahwa ada sebuah pemberontakan yang mau menggulingkan raja yang memimpin Afghanistan. Dan pemberontakan ini dipimpin oleh seorang keponakan dari raja itu sendiri sebenarnya. Dan pada akhirnya si raja ini lengser dan dia itu melarikan diri ke luar negeri yang aku nggak tahu kemana. Terus ternyata pemberontakan ini membuat perpecahan di Afghanistan, dan itu
benar-benar bukan hanya pemberontakan itu aja, tapi selanjutnya lagi ternyata ada pendudukan dari Rusia, kalau nggak salah tentara Rusia yang menduduki Afghanistan. Terus setelah terjadinya pendudukan dari Rusia itu ternyata ada perang dengan Taliban. Pokoknya itu benar-benar Afghanistan dimulai dari tahun 1973 sampai sekitar awal tahun 2000-an itu benar-benar kacau balau. Yang sekarang aku juga nggak tahu kondisinya seperti apa, tapi di novel ini ceritanya dimulai dari tahun 1973 itu sampai ke 2001 itu benar-benar Afghanistan itu kacau balau. Nah, karena kekacauan itu di awal masa pendudukan dari Rusia di Afghanistan itu Amir beserta ayahnya itu dia melarikan diri ke Amerika. Dan pada akhirnya mereka itu yang pada awalnya itu adalah keluarga kaya raya yang punya segalanya, ternyata mereka harus memulai semuanya dari awal di Amerika untuk memulai kehidupan baru. Setidaknya mereka aman dari serangan-serangan musuh di Amerika, meskipun pada akhirnya mereka jatuh miskin di sana. Dan setelah bertahun-tahun Amir itu di Amerika, sampai dia itu punya keluarga baru, menikah, sampai ayahnya juga meninggal, pada akhirnya di suatu hari dia itu mendapatkan telepon dari seorang teman lama yang dia kenal sejak kecil dari Afghanistan itu, yang memintanya untuk pulang kembali ke Afghanistan karena suatu kondisi, suatu keadaan, karena memang teman lamanya ini sudah tua dan dia itu meminta Amir untuk mengunjunginya. Dan ternyata setelah Amir memutuskan untuk mengunjungi si teman lamanya ini yang namanya Rahim Khan, terbukalah segalanya, segala rahasia, segala cerita yang tidak pernah Amir tahu sebelumnya tentang dirinya, tentang ayahnya, tentang Hasan itu sendiri. Dan itu ceritanya benar-benar kompleks, karena pada akhirnya Amir ini baru tahu segalanya yang tidak pernah dia tahu sebelum dia pindah ke Amerika. Karena kembalinya Amir ke Afghanistan itu ternyata itu bukan hanya membongkar kisah lamanya, kehidupannya sebelum dia pindah ke Amerika, tapi juga membuat dia itu teringat kembali kepada Hasan dan rasa bersalahnya yang selama ini berusaha dia hindari, berusaha dia kubur dalam-dalam. Dan kalau kalian membaca novel ini, kalian benar-benar akan tahu seberat apa rasa bersalah yang dirasakan oleh Amir ini untuk Hasan. Karena memang ceritanya itu gimana ya, Amir ini merasa dia itu tidak bisa menolong Hasan, tapi dia itu juga merasa bahwa kalau dia menolong Hasan itu tidak benar gitu loh. Karena memang di masa itu, di masa dia kecil itu, dia itu kan masih didoktrin oleh orang-orang di sekitarnya bahwa orang-orang seperti Hasan, orang-orang seperti kaumnya Hasan, sukunya Hasan, mazhabnya Hasan itu adalah orang-orang yang tidak bisa dianggap sebagai manusia. Mereka itu hanya pelayan dan mereka itu bisa dilakukan semena-mena. Makanya pada saat mereka kecil, Amir ini tidak membantu Hasan, meskipun dia itu benar-benar menyayangi Hasan, tapi dia itu merasa bahwa kalau membantu Hasan itu dia bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Tapi meskipun begitu, setelah kejadian itu dia itu benar-benar marah kepada dirinya sendiri, tapi dia itu juga tidak bisa melakukan apa-apa, yang membuat dirinya itu ketika dia masih kecil bukannya meminta maaf, bukannya memperbaiki hubungan dengan Hasan, tapi dia itu malah menyingkirkan Hasan dari rumahnya, dan itu membuat dia itu dibayang-bayangi rasa bersalah sampai dia dewasa, sampai dia menikah, yang membuat ketika dia kembali ke Afghanistan, dia itu pada akhirnya memutuskan untuk membayar rasa bersalahnya itu dan ingin memperbaiki hubungannya dengan Hasan lagi. Cuman masalahnya adalah ternyata ketika dia kembali, ketika dia ingin mencari Hasan, ternyata hal itu sudah terlambat. Dan itu benar-benar nyesek banget gitu loh kalau ketika aku tahu bahwa ketika rasa bersalah itu udah mau dibayar, ketika Amir ini dia ingin memperbaiki keadaan lagi bersama Hasan, ternyata itu semua sudah terlambat. Tapi meskipun begitu, meskipun dia tidak bisa secara langsung menebus kesalahannya kepada Hasan, Amir ini masih punya satu hal lagi yang masih bisa dia lakukan setidaknya untuk menebus kesalahannya. Meskipun tidak secara langsung, tapi apa yang dia lakukan di akhir itu benar-benar bisa menyelamatkan dirinya dan orang lain yang disayangi oleh Hasan. Dan itu perjuangan Amir untuk menebus kesalahannya itu benar-benar berat banget, karena dia benar-benar
harus masuk ke daerah konflik di Afghanistan, dan itu membuat dia mengalami banyak kesulitan di sana. Tapi kesulitan apapun itu dihadapi karena dia benar-benar mau menebus kesalahannya kepada Hasan, meskipun itu tidak secara langsung dilakukannya kepada Hasan. Di novel ini tuh bukan cuma rasa bersalah yang dirasakan oleh Hasan yang membuat cerita ini benar-benar nyesek. Bukan cuma apa yang dialami oleh Hasan, ketidakadilan yang dialami oleh Hasan karena sukunya, karena status sosialnya, status ekonominya, karena mazhab yang dianutnya, tapi juga ada juga rasa bersalah dari ayah Amir sendiri, karena ayah Amir ini ternyata dia juga menyimpan sebuah rahasia yang pada akhirnya dibongkar oleh Rahim Khan, oleh teman ayahnya, yang tidak pernah diungkapkan sendiri oleh ayah Amir kepada Amir, dan itu membuat Amir kaget di akhir. Dan aku juga lumayan kaget ketika aku tahu fakta itu. Yang kalian ingin tahu, kalian harus baca sendiri daripada aku spoiler. Terus juga ada rasa marah dari Amir sendiri karena dia itu merasa iri, merasa tidak disayangi oleh ayahnya sendiri, karena dia itu tidak sesuai dengan ekspektasi ayahnya, tidak sesuai dengan keinginan ayahnya, karena ayahnya itu begitu keras dan ingin Amir ini tumbuh menjadi laki-laki yang yang tegas, yang benar-benar kuat seperti ayahnya. Tapi ternyata Amir ini tumbuh menjadi seorang anak yang ternyata lebih lemah lembut seperti ibunya, mendiang ibunya, yang lebih menyukai untuk menulis dan membaca puisi. Terus juga rasa iri karena ayahnya itu juga menyayangi Hasan ketika mereka masih kecil. Ternyata ayahnya itu juga menyayangi Hasan, dan dia itu merasa iri karena dia sendiri itu merasa tidak cukup disayangi oleh ayahnya. Dan dengan rasa sayang yang hanya sedikit dia terima itu, kenapa ayahnya membaginya dengan Hasan, padahal Hasan itu meskipun dia menyayanginya, tapi yang dia tahu Hasan itu hanya anak pelayan. Terus juga kisah-kisah di novel ini juga menceritakan kisah tentang peperangan di Afghanistan yang benar-benar sangat kacau balau, yang benar-benar bertahun-tahun dialami oleh orang-orang di sana, yang dimulai dari 1970-an sampai 2000-an, di mana itu hampir 30 tahun di mana kekuasaan di Afghanistan itu terus berganti, dan orang-orang di sana itu benar-benar tertindas, benar-benar tidak punya apa-apa, benar-benar kelaparan, benar-benar hancur lebur negaranya. Di mana ketika Amir ini kembali ke Afghanistan, dia itu menyadari bahwa sehancur apa negara itu setelah dia tinggal ke Amerika, di mana dia itu kembali ke rumahnya dan ternyata rumahnya itu sudah diduduki oleh tentara yang sebenarnya tidak berhak menduduki rumahnya. Terus juga kehancuran segala fasilitas di negara itu, termasuk panti asuhan yang didirikan oleh ayahnya, yang itu membuat nyesek banget karena ternyata ada kejadian di mana panti asuhan itu dibom, padahal di dalamnya itu banyak sekali anak-anak. Dan itu penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa seperti Taliban itu, mereka mengatasnamakan agama, tapi ternyata apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak ada dalam perintah agama, tidak ada dalam perintah Islam itu untuk menghancurkan negara seperti itu. Tapi mereka itu dengan embel-embel agamanya merusak segalanya seperti itu. Terus juga cerita tentang tentang perbedaan penilaian untuk laki-laki dan perempuan di Afghanistan, di mana untuk laki-laki itu mereka itu lebih bebas, tapi perempuan itu punya aturan yang lebih ketat dan penilaian yang lebih negatif di orang-orang. Ketika perempuan itu melakukan hal yang sedikit salah saja, mereka itu bisa langsung dihujat, tapi untuk laki-laki itu mereka bisa bebas melakukan hal apa aja. Terus juga apalagi banyak banget yang aku tandai, yang membuat novel ini benar-benar membuat aku belajar berempati, merasa terus banyak banget hal-hal yang benar-benar aku pelajari dari novel ini, dan membuat aku nangis beberapa kali, terutama ketika aku membaca bagian-bagian ketika Hasan itu mendapatkan ketidakadilan, ketika dia itu disiksa seperti yang ada di halaman 103 waktu aku bikin video itu. Benar-benar aku nangis banget karena Hasan itu adalah orang yang anak yang baik banget, yang tulus banget, yang dia itu menerima keadaannya sebagai seorang Hazara, sebagai seorang anak dari suku yang tertindas, sebagai seorang anak pelayan. Dia itu benar-benar tidak melakukan perlawanan apapun.
Terus dia itu begitu setia kepada Amir, meskipun pada akhirnya Amir tidak pernah membantunya, bahkan mengusirnya dari rumah itu karena Amir merasa bersalah dan tidak kuat melihat Hasan setiap hari ada di rumahnya. Terus di akhir juga ternyata kupikir setelah Hasan ini diusir, dia itu akan marah banget gitu ke Amir, akan merasa dendam dan tidak mau lagi bertemu dengan Amir. Tapi ternyata dia itu sampai akhir pun Hasan ini tetap menganggap bahwa Amir adalah sahabat terbaiknya seumur hidupnya, dan dia itu benar-benar pengen banget ketemu dengan Amir lagi, meskipun dia tahu bahwa Amir sudah pindah ke Amerika dan punya kehidupan yang lebih baik, sedangkan dia itu tetap menjadi seorang yang tidak punya apa-apa, yang bahkan negaranya sudah hancur lebur. Tapi dia itu sampai menulis surat dan ingin suatu saat nanti dia itu bertemu dengan Amir. Cuman sayangnya hal itu tidak terjadi. Karena ternyata memang ada sebuah kejadian, aku lupa tahunnya berapa, pokoknya ada sebuah kejadian di mana tentara Taliban itu, mereka itu memburu orang-orang yang bersuku seperti Hasan, yaitu orang-orang Hazara, karena mereka menganggap bahwa orang-orang Hazara ini adalah suku rendahan. Terus juga mereka dari mazhab yang tidak mereka akui, yaitu mazhab Syiah, yang pada akhirnya di masa itu orang-orang seperti itu benar-benar dibantai, dihabisi, termasuk Hasan dan istrinya yang menyisakan anak laki-lakinya. Aku sedihnya tuh sampai akhir hidupnya tuh Hasan kayak nggak bisa mendapatkan keadilan gitu loh. Meskipun Ali pada akhirnya ingin menebus kesalahannya, tapi Hasan nggak sempat merasakannya secara langsung. Kan untuk kalian yang cengeng kayak aku untuk membaca novel ini tuh butuh persiapannya bertahun-tahun. Aku tahu cerita ini sedih berdasarkan reviewnya, tapi aku nggak benar-benar mau mendengarkan secara lengkap karena aku takut ke spoiler. Karena aku pengen ketika aku membaca novel ini tuh aku tahu, karena aku membacanya sendiri dan aku merasakannya untuk pertama kali. Makanya aku tunda-tunda. Terus kemudian kayaknya ketika kondisi mentalku udah cukup stabil sekarang, karena sebelumnya ada kekacauan dalam hidupku yang membuat aku takut untuk jadi tambah depresi, karena aku udah merasa oke. Pada akhirnya aku memutuskan untuk baca novel ini. Dan ternyata aku masih nangis berkali-kali. Bahkan nginget ceritanya aja aku nangis. Dan untuk kalian yang secengeng aku, kayaknya kalian butuh persiapan juga. Novel ini tuh benar-benar bagus bagiku, benar-benar membuat aku nangis, membuat aku sedih, membuat aku marah, membuat aku terharu. Tapi aku pernah, entah aku dengar atau baca, aku lupa, aku tahu sumber ini dari mana, tapi katanya untuk penulis ini sendiri yang namanya adalah Khalid Hosseini, novel yang bagus itu sebenarnya bukan ini bagus, tapi di atas ini ada yang lebih bagus lagi yang judulnya adalah Thousand Splendid Sun. Aku lupa judulnya apa, pokoknya ada di Ipusnas. Aku udah pinjem tapi aku nggak tahu kapan bacanya, karena ini pun udah membuat aku kayak gini. Jadi kayaknya aku butuh persiapan lagi untuk membaca itu. Kalau aku ngerasa udah oke, udah stabil, mungkin setelah aku membaca banyak cerita bahagia, cerita yang ringan, aku bakalan mencoba untuk membaca itu nanti. Aku juga nggak tahu kapan. Jadi sekian aja reviewku untuk novel The Kite Runner. Worth it banget untuk kalian baca. Untuk kalian yang suka menyiksa diri, untuk kalian yang suka cerita-cerita yang sedih, mungkin ini bisa kalian coba. Jadi sekian reviewku untuk The Kite Runner. Semoga kalian mendengarkan sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. See you next time. Goodbye.